Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seluruh jemaat Tuhan, pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Kita percaya bahwa hanya Yesus adalah jalan kebenaran bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan hanya Yesus yang dapat menyelamatkan setiap kehidupan kita dan memberikan pengharapan penuh bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkan.
Mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Allah. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau memberikan setiap kesempatan bagi kami untuk selalu ada dalam hadirat-Mu. Dan terlebih-lebih pagi hari ini, dengan anugerah-Mu ya Tuhan atas kemurahan-Mu, kami pun kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang mana kebenaran firman itulah satu-satunya yang menjadi pedoman kehidupan kami. Bagaimana kami hidup di tengah-tengah dunia ini, yang penuh dengan dosa ini, tetapi kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Dan hanya firman-Mu lah yang mengajarkannya, sehingga kami boleh hidup layak di hadapan-Mu. Dan pagi hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, berkati semua jemaat-jemaat yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah online ini. Urapi mereka semuanya dari anak-anak sampai orang tua, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan itu sungguh-sungguh menguasai seluruh kehidupan, dan firman itu akan mengubah kehidupan menjadi lebih indah di hadapan Tuhan, dan kuasa firman itulah satu-satunya yang akan terus menuntun setiap langkah kehidupan mereka dan kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, buat waktu ini kami tidak mengizinkan satu kuasa pun yang berusaha untuk merusak konsentrasi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuat kuasa Roh Kudus bertahta dan berkuasa atas hati dan pikiran kami, sehingga ketika hati kami, pikiran kami, telinga kami terbuka untuk firman Allah, dan firman Allah itulah yang berkuasa sepenuhnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu ini, dan jam pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai selesai kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, ada perasaan-perasaan yang tidak menentu yang dirasakan oleh banyak orang, baik orang-orang yang di dalam Tuhan maupun tidak di dalam Tuhan. Yang seringkali membuat saya sedih adalah kondisi pandemi ini yang membatasi tempat, bahkan membatasi ruang untuk kita beribadah, berkumpul secara bersama-sama. Yang menyedihkan buat saya adalah saya takut kalau ada di antara saudara-saudara yang memanfaatkan waktu ini bukan untuk hal-hal yang benar. Karena kita tidak bisa berkumpul bersama dalam ibadah, karena kita tidak bisa bersekutu dalam perkumpulan orang banyak, jadi akhirnya membuat kita bermalas-malasan, membuat kita tidur saja, dan kita tidak masuk dalam hadirat Tuhan. Nah karena itulah saya akan membawa kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dari dalam kitab Mazmur pasal yang ke-42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita dengan perikop kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengangkat satu judul dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kerinduan yang nyata. Ada banyak orang memiliki rasa rindu. Ada banyak orang memiliki rasa kerinduan, tetapi kerinduan itu terpendam. Kerinduan itu ada di dalam. Tapi kali ini dari kebenaran firman Allah, saya mau mengajak kita merenungkan sesuatu yang penting, sesuatu yang berarti dari firman Tuhan ini, yang merupakan wujud nyata dari iman dan kasih kita kepada Kristus. Kerinduan yang nyata. Artinya kerinduan yang tidak hanya dipendam di dalam hati,
Kerinduan yang tidak hanya tertahan di dalam hati, tetapi kerinduan itu yang akan nyata, nampak keluar dalam kehidupan kita. Kerinduan kepada siapa tentunya? Kerinduan kepada Allah. Seperti yang saya katakan kepada awal tadi, saya seringkali ketika merenungkan situasi ini, yang membuat saya sedih adalah saya takut kalau ada di antara orang-orang percaya, orang-orang yang berkata, yang notabene-nya Kristen, tetapi di situasi yang seperti ini malah rasa haus, rasa rindu, rasa lapar akan Tuhan itu menjadi kosong. Itu yang paling menyedihkan buat saya. Karena apa? Sesungguhnya situasi ini bukan membatasi kita, tetapi sebenarnya situasi ini seharusnya membuat kita bergelora, membuat kita benar-benar merindukan Tuhan setiap waktu. Nah, karena itu saudara-saudara, saya ingin kerinduan itu tidak terpendam, kerinduan itu tidak tertahan, tetapi kerinduan itu yang akan nampak nyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Di ayat yang kedua dan ketiga pemazmur mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Pemazmur mengungkapkan rasa kerinduan yang begitu mendalam kepada Tuhan. Dia katakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kita membayangkan ketika kita haus saja, kita butuh setetes air, mungkin itu sudah menyegarkan. Dan apalagi ketika kita boleh minum sepuas-puasnya, itu akan menyegarkan dan menyejukkan tubuh kita. Seperti itulah seharusnya kerinduan kita akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang pertama saya akan mengangkat 3 hal yang merupakan bagian dari kerinduan kita yang nyata kepada Allah. Sekali lagi, kerinduan yang tidak terpendam itu. Yang pertama adalah selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, yang serba membatasi keberadaan kita untuk bersekutu dan berkumpul bersama orang-orang banyak, situasi ini seringkali membuat keadaan kita menjadi tidak mampu untuk melakukan sesuatu secara khusus di dalam persekutuan ibadah. Tetapi firman Allah mengingatkan kita, apabila kita benar-benar memiliki rasa rindu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka di dalam hasrat jiwa kita, dalam hati kita, kita selalu ingin bersekutu dengan Dia. Dalam hal apa? Pertama, dalam hal kita berdoa. Karena doa adalah hubungan kita, komunikasi kita dengan Allah. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Yang kedua, melalui baca firman Tuhan. Baca Alkitab. Karena melalui firman Tuhanlah kita mendengar suara Tuhan. Kita mengetahui perintah Tuhan. Kita mengetahui firman Tuhan. Dan melalui firman Tuhan itulah kehidupan kita dituntun kepada kebenaran. Lalu yang ketiga, persekutuan itu dapat kita lakukan di dalam kumpulan jemaat-jemaat Tuhan, dalam kumpulan orang-orang kudus. Kita bersyukur apabila beberapa waktu ini kita diizinkan untuk ada dalam perkumpulan, sekalipun tetap kita harus memakai protokol kesehatan dengan benar, kita mempraktekannya sehingga kita terhindar dari virus corona dan kita dapat mengikuti ibadah kita dengan rasa aman, dengan rasa damai. Kita bersyukur dan gereja kita hari-hari ini baru melakukan 2 kegiatan. Yang pertama adalah ibadah raya hari Minggu yang sekalipun sekarang masih dilaksanakan di tempat terbuka. Dan kemudian yang kedua kita melaksanakan kegiatan doa bersama setiap hari Rabu. Kita bersyukur untuk kesempatan ini. Sebab apa? Ketika kesempatan ini masih ada, itu berarti kita masih bisa untuk melakukannya. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selain kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam doa, kita juga punya waktu pribadi dengan Tuhan dalam merenungkan firman Allah. Kita juga punya waktu untuk bersekutu bersama-sama dengan umat Tuhan, baik dalam ibadah raya Minggu maupun di dalam ibadah doa kita di hari Rabu. Kita bersyukur untuk itu. Sebab itulah saya mendorong semua jemaat Tuhan, jangan kita tidur saja, jangan kita bersantai-santai saja di situasi ini. Seharusnya di tengah-tengah situasi seperti inilah kita membangkitkan diri kita di dalam iman.
Karena sekarang sepertinya waktu penampian itu sudah tiba. Sebab membuat iman kita semakin naik, membuat iman kita semakin bertumbuh, membuat iman kita semakin kuat, itu harus ada usaha, harus ada upaya dari diri kita sendiri. Sebab apa? Kita sudah tidak bisa bebas lagi dalam pertemuan yang sering, di dalam pertemuan banyak orang. Artinya kembali kepada pribadi kita. Kalau kita makin tekun di dalam Tuhan, artinya kita makin kuat di dalam iman. Tapi kalau sebaliknya, kita akan lari kepada lain arah. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya rindu sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, saya rindu kita semuanya memiliki semangat yang sama untuk selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Karena melalui persekutuan kita dengan Tuhan, disitulah kita sedang mewujudkan kasih kita kepada Allah. Di situ kita sedang mewujudkan iman kita kepada Dia. Iman kita bahwa kita percaya ada Allah, kita percaya kepadanya, kita percaya Dia yang hidup, dan kita bergantung kepada Dia. Itulah iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itulah kita harus selalu ada kerinduan, ada hasrat dalam hati ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita melihat dan mempelajari tokoh-tokoh Alkitab di Perjanjian Lama secara khususnya, mereka mengalami hal-hal yang besar dan luar biasa karena persekutuan yang intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Nah, apalagi kita di masa kini dengan segala kesulitan yang sedang terjadi ini. Kalau kita tidak bergaul karib dengan Tuhan, dari mana kita dapat kekuatan? Ketika kita bergaul dengan Tuhan, maka energi yang dari Tuhan akan mengalir kepada kita. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, maka kuasa yang dari Tuhan pun akan mengalir kepada kita. Atmosfernya surga akan turun dalam kehidupan kita ketika kita bergaul karib dengan Tuhan. Karena kehidupan kita akan dipengaruhi dengan siapa kita terhubung. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah diri kita untuk selalu rindu, untuk selalu haus, untuk selalu lapar akan Tuhan. Bangun persekutuan, baik dalam rumahmu secara pribadi, ya, mesbah keluarga, maupun di dalam persekutuan dengan jemaat Tuhan, dengan umat Tuhan. Ini situasi ini sebenarnya sedang membuat orang-orang yang biasanya malas beribadah, mereka punya alasan. Gereja sekarang kan sudah tidak diperbolehkan, atau walaupun diperbolehkan terbatas orangnya, jadi ya nggak masalah lah saya tidak ibadah. Lalu orang yang selama ini ya kadang pas suka ibadah, pas enggak ya enggak ibadah, akan punya banyak alasan, ya, juga akan punya banyak cara untuk menghindar supaya tidak ibadah. Saya tidak ingin hal ini terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Justru seharusnya melalui situasi yang seperti ini, mari kita bersemangat untuk tetap ada dalam persekutuan. Sebab seperti lagu yang dinyanyikan oleh Ebed Gade, segala yang terjadi ini, itu Tuhan ada di atas segalanya. Maka kalau kita percaya ada Tuhan, kita berharap hanya kepada Tuhan, maka serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan kita menyerah pada keadaan yang ada hari ini. Bangkitkan semangat kita, taruh rasa rindu dan haus akan Tuhan itu sungguh-sungguh dalam diri kita. Jangan sampai sehari pun kita tidak ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam doa, dalam firman Tuhan, dalam persekutuan-persekutuan. Setiap ada kesempatan, setiap ada waktu, baik secara pribadi maupun kelompok, masuk di dalamnya. Karena di sana kita akan dikuatkan. Di sana kita akan diteguhkan. Dan di sana kita akan dimampukan untuk dapat melalui hari-hari kehidupan ini. Sekali lagi saya mau katakan, bangun dari tidurmu. Jangan tidur-tidur terus. Bangun, sebab ketika tubuh kita tertidur terus, roh kita tidak berbuat sesuatu, maka kita pun akan mati secara roh. Jadi bangkit, bangun dengan penuh semangat, karena kita percaya sebenarnya keadaan ini, situasi ini seharusnya membuat kita lebih rindu kepada Tuhan. Saya jujur, kalau situasi-situasi yang begitu rasanya membuat saya
rasa takut, rasa khawatir yang saya pikir hanya Tuhan. Oh Tuhan, apakah saya berkenan kepadamu? Apakah saya layak di hadapanmu? Maka di situ saya berusaha agar hidup saya berkenan kepada Tuhan. Jadi melalui keadaan ini, jangan kita santai-santai saja, jangan kita hanya begitu-begitu saja, tapi mari bangun rohani kita. Bangun rohani kita agar semakin hari kita menjadi semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Itu wujud bahwa kita memiliki kerinduan yang nyata kepada Tuhan. Tidak hanya bilang, aduh aku rindu bait-Mu Tuhan, aku rindu rumah-Mu. Sebenarnya aku rindu beribadah. Tetapi ada waktu ibadah kita tidak datang ibadah. Ada persekutuan kita tidak datang. Atau di rumah kita tidak melakukannya secara pribadi. Hari ini saya mau katakan, bangun rohanimu. Bangun ibadahmu, berdoa, bangun persekutuan dengan Tuhan. Karena di sana kita akan mendapatkan kekuatan baru. Lalu yang kedua, kerinduan yang nyata kepada Tuhan adalah selalu bersemangat untuk bangkit sekalipun di masa sulit. Di ayat yang keempat dikatakan oleh pemazmur di sini, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Pemazmur diejek ya. Sepertinya dia sedang ditekan-tekan dalam keadaan itu. Tetapi pemazmur ini mengatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Itu menunjukkan kesedihan, rasa tertekan yang mendalam. Jadi dalam situasi yang seperti ini harus bangkit. Amin. Dalam situasi ini kita harus bangkit. Jangan meratapi nasib, tetapi bangkit sekalipun di masa yang sulit. Karena kita sudah bersekutu dengan Tuhan. Kita sudah terhubung dengan Tuhan. Artinya kita akan memahami, kita akan mengerti apa maksud Tuhan di balik semua hal yang sedang terjadi. Coba kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan. Mungkin hari-hari kita akan menggerutu. Mungkin hari-hari kita akan komplain. Mengapa semuanya ini terjadi? Tetapi karena kita punya hubungan yang dekat dengan Allah, isi hati Allah ada di dalam kita. Kita tahu apa yang menjadi kehendaknya. Maka di dalam kesemuanya itu kita tidak akan pernah menyerah. Kita akan berkata bahwa Tuhanku ada. Sekalipun orang-orang mengejek, di mana Allahmu? Tetapi melalui semangat kita, kita ingin bangkit dalam waktu-waktu ini. Di sanalah kita sedang menunjukkan bahwa Tuhan kita ada. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, artinya di sini kita harus selalu berpikir positif tentang apa yang sedang terjadi. Bukan menyalahkan Tuhan, bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan pemerintah, menyalahkan pasangan kita atau siapa saja yang kita tahu, ya, bukan menyalahkan, tetapi kita tetap berpikir positif bahwa apa yang terjadi ini ada dalam kehendak Tuhan. Itu yang akan mampu membuat kita bangkit. Kalau kita selalu berpikir yang terjadi ini buruk dan kita selalu komplain, kita selalu marah, kita selalu menggerutu tentang semuanya itu, maka tidak ada semangat di dalam diri kita. Kita akan menjadi orang yang berputus asa, kita akan menjadi orang yang kehilangan pengharapan, sehingga akhirnya kita tidak bisa menyatakan dengan benar bahwa kita rindu kepada Tuhan. Tapi kita akan menunjukkan kepada orang secara tidak langsung bahwa kita sebenarnya tidak punya iman kepada Allah. Ketika kita menunjukkan keadaan yang berputus asa dan kehilangan pengharapan itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi ini seperti yang pemazmur ini alami, dia tetap datang kepada Tuhan. Dia tidak mau mengeluh, dia tidak mau bersungut-sungut, tidak kecewa dengan Tuhan, tapi tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Apapun yang terjadi, belajarlah dari pengalaman hari kemarin. Hargailah apa yang sedang terjadi hari ini dan berharaplah, bermimpilah tentang yang baik untuk hari esok. Kepada siapa kita dapat berharap akan hal itu? Hanya kepada Tuhan. Saya yakin ketika kita mensyukuri dan belajar dari semua pengalaman di hari-hari yang lalu, dan kita menghargai apa yang kita alami hari ini, dan kita berharap, percaya bahwa hari esok yang terbaik Tuhan akan lakukan, maka kita akan melangkah dengan penuh semangat. Kita tidak takut, kita tidak khawatir, kita tidak kecewa dengan semua keadaan, tapi kita percaya apapun yang terjadi itu Tuhan melakukan yang terbaik.
Karena firman Tuhan juga bilang, tak sehelai pun rambut jatuh tanpa seizinnya Tuhan. Jadi kalaupun ada perkara-perkara yang di luar akal pikir kita terjadi, menimpa kita mungkin secara pribadi, jangan berputus asa. Sebab di dalam semuanya itu Allah punya rencana. Bangkit dalam semangat yang baru, sekalipun di tengah-tengah situasi sulit. Itu wujud kita sedang menyatakan kita punya Allah. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, nyatakan rasa kerinduan kita itu bukan yang terpendam, tapi nyatakan secara nyata di tengah-tengah dunia agar orang melihat ada Kristus di dalam kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, sebagai wujud nyata dari kerinduan kita kepada Allah di ayat yang kelima. Ini yang pemazmur katakan, inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang ketiga, bentuk dari kerinduan kita yang nyata kepada Tuhan adalah terus berjalan maju, melangkah menuju rumah Allah. Artinya tujuan kita adalah Allah, bukan mengejar apa yang ada dalam dunia ini. Jujur saudara, di masa-masa pandemi ini ada banyak sekali orang bekerja keras untuk dirinya sendiri, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri secara jasmani, bukan mengejar perkara-perkara rohani. Ya, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa untuk menunjukkan rasa rindu dan haus kita kepada Tuhan, kita harus terus berjalan maju menuju rumah Tuhan. Bukan menuju tempat-tempat lain, bukan menuju rumah-rumah lain, tetapi menuju rumah Allah. Artinya memfokuskan, memusatkan pandangan kita, arah hidup kita tetap hanya kepada Tuhan. Apapun situasinya yang sedang kita alami, kita tidak menyerah, kita tidak mau kalah oleh situasi atau keadaan yang sedang terjadi. Kita akan terus maju melewati semua tantangan kehidupan ini, melangkah menuju rumah Allah, mengejar hal-hal atau perkara-perkara surgawi yang berkenan kepada Tuhan sekalipun kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12, di sini firman Tuhan mengingatkan kita tentang apa? Supaya arah kita, fokus hidup kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada perkara-perkara dunia. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12, saya akan bacakan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau telah ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Amin untuk firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, di masa-masa sulit ini sering banyak kali orang hidup untuk dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan orang lain. Kalau kita masih mengejar banyak hal ya, tapi kita bisa berbagi dengan orang lain, mungkin itu menjadi berkat. Tetapi kita mengejar banyak hal hanya untuk diri kita sendiri dan kita lupa akan kebutuhan rohani kita. Maka yang tumbuh gemuk itu hanya tubuh kita, tapi roh kita itu letoy ya. Roh kita menjadi lemah, roh kita menjadi tidak berdaya. Karena apa? Kita tidak memberikan kebutuhan atas roh kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa kata firman Tuhan? Karena cinta uang, karena memburu uang, ada banyak orang menyimpang dari iman. Ini yang perlu saya ingatkan, bahwa arah hidup kita, fokus hidup kita kepada Tuhan.
tujuan kita kepada Tuhan. Kita memang melewati hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Kita membutuhkan apa yang kita perlukan selama kita di bumi, tapi itu bukan fokus hidup kita. Fokus hidup kita bagaimana kita tetap hidup berkenan kepada Tuhan selama kita ada di bumi. Kita cari uang dengan cara yang benar. Ya, bukan menipu, bukan merampok, bukan mencuri. Dan kita pergunakan untuk hal-hal kebenaran. Kita pergunakan untuk hal-hal yang kita butuhkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar hidup kita dan apa yang kita kerjakan, hasil yang kita peroleh itu tetap mempermuliakan Tuhan. Dikatakan karena memburu uanglah ada banyak orang menyimpang dari iman. Dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Tapi firman Allah, hai engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini yang perlu kita kejar, yang perlu kita cari, yang perlu kita capai. Karena tujuan kita adalah, fokus hidup kita adalah Tuhan. Itu tujuan kita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari isi roh kita, agar roh kita makin hari menjadi makin kuat. Dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-8 dikatakan, orang yang menabur di dalam daging akan menuai di dalam daging, orang yang menabur di dalam roh akan menuai di dalam roh. Ya, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih kepada dalam Tuhan, kerinduan atau rasa haus dan lapar kita kepada Tuhan ditunjukkan dengan roh kita yang selalu rindu kepada Tuhan. Selalu terjalin, terhubung dengan Tuhan. Kita menuruti keinginan roh kita, bukan keinginan daging. Karena firman Tuhan juga bilang roh memang penurut tapi daging lemah. Seringkali roh kita dipengaruhi sehingga yang kita lakukan adalah keinginan daging. Tapi ingat, orang yang menabur di dalam daging akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi orang yang menabur di dalam roh dikatakan akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ini tujuan kita. Sebab itu jangan kita terkecoh dengan apa yang sedang terjadi hari ini. Terus miliki rasa kerinduan yang dalam akan Tuhan. Baik di dalam himpitan atau dalam kelegaan. Baik di dalam perjuangan atau dalam kemenangan sekalipun. Miliki kerinduan itu terus menerus kepada Tuhan. Jangan kita puas sampai satu batas. Teruslah dan teruslah maju bersama dengan Tuhan. Sebab kita hidup oleh Tuhan, kita hidup dari Tuhan, berasal dari Tuhan, dan kita hidup hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi pakai kehidupan kita ini selama kita ada di bumi ini, dalam suka maupun duka ya, dalam keadaan apapun yang kita alami, tetap kita terkoneksi dengan Tuhan. Sebab hidup kita ini dalam kuasa Tuhan, akhirnya pun Tuhan yang akan tentukan. Nah, oleh karena itu, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Teruslah miliki rasa rindu, rasa lapar, haus akan Tuhan. Sekali lagi, jangan tinggal tidur. Jangan diamkan rohmu, jangan matikan rohmu, tapi bangkit dalam semangat yang baru. Dalam situasi ini kita harus membangun iman kita, membangun diri kita di atas dasar firman. Maju terus di dalam Tuhan, kuat terus dalam Tuhan, bangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Di sana kita akan mendapatkan kekuatan dan semangat baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini agar sungguh-sungguh hari-hari yang kita jalani ini tidak kita jalani dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan dari Roh Kudus, sehingga kita benar-benar memiliki rasa haus, hasrat kita yang selalu ingin bertemu dengan Tuhan dalam hadirat-Nya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kembali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas waktu yang Kau beri untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur sebab hari-hari ini, sekalipun di tengah-tengah situasi ini Tuhan, kami ada dalam persekutuan yang terbatas. Tetapi kami percaya dalam segala keadaan dan situasi ini, Engkau punya maksud dan rencana yang indah atas hidup kami. Dan karena itu kami ingin ya Tuhan, melewati situasi-situasi sulit ini, kami dibuat menjadi lebih kuat, menjadi lebih dewasa di dalam iman, karena kami mengenal Engkau dalam kebenaran-Mu. Dan pagi hari ini apabila
kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menjamah setiap hati jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Supaya apabila ada di antara mereka yang hari-hari ini jauh daripada persekutuan dengan Engkau, yang apabila ada di antara mereka hari-hari ini Tuhan, hidupnya santai-santai saja dan tidak peduli dengan Tuhan. Mereka mungkin hanya sibuk dengan perkara-perkara dunia. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, jamah hati mereka ya Tuhan, agar hati mereka selalu haus, selalu lapar akan Engkau, rindu akan Engkau, sehingga di mana setiap ada kesempatan mereka selalu bersekutu dengan Engkau. Ini yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Karena itu teruslah Roh Kudus berkarya dalam setiap hati umat-umat-Mu Bapa, agar mereka tidak terseret jauh oleh arus dunia ini, agar mereka tidak meninggalkan iman mereka kepadamu, tetapi benar-benar memusatkan tujuan dan arah hidup mereka hanya kepada Engkau. Hari ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan, atas semua jemaat-jemaat dimanapun berada. Mungkin yang hari-hari ini mereka seolah-olah tidak merasakan sesuatu dengan Tuhan, akibat mereka tidak mengadakan persekutuan dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, taruh ya Tuhan hati yang rindu kepadamu, supaya mereka dapat membangun kembali hubungan yang indah dengan Engkau. Karena sesungguhnya tanpa terhubung dengan Engkau ya Tuhan, roh kami akan mati. Sesungguhnya tanpa terhubung dengan Engkau, kami tidak tahu kemana jalan, kemana arah yang akan kami lalui. Tetapi ketika kami terhubung dengan Tuhan, maka kuasa Tuhan yang akan memenuhi kehidupan kami, dan kuasa Tuhan yang akan memimpin seluruh jalan hidup kami. Hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus bekerja atas setiap hati umat-umat-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah situasi ini, semua kami dibangkitkan dalam semangat iman yang penuh kepada Tuhan. Kami dibangkitkan agar kami terus mengarahkan tujuan hidup kami hanya kepada Tuhan, agar tetap meneguhkan iman kami, menguatkan hati kami, bahwa Tuhan satu-satunya sumber pengharapan kami, Tuhan satu-satunya yang menjadi andalan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan isi hati-Mu, tetapi Roh Kudus yang tidak terbatas akan menjamah setiap hati umat-umat-Mu, sehingga setiap hati akan dikerjakan dengan kuasa Tuhan. Setiap hati akan diubahkan, setiap hati akan mengerti kehendak Tuhan dan dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Teruslah berkarya, teruslah bekerja dalam kehidupan kami. Pimpin langkah-langkah kami, supaya sejak saat kami mengenal Engkau dan sampai kepada garis akhir nanti, sungguh hidup kami ini mendapat perkenanan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja, ke dalam perlindungan Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kepada Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita mempersiapkan hati kita untuk kita menerima berkat yang tak berkesudahan datangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita persiapkan hati kita untuk kita menerima berkat ini. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami puji dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, 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 ajaib Sidang jemaat sekalian, marilah kita berdoa mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini dan siap menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh memuji Engkau sebab kebesaran-Mu ajaib dalam hidup kami ya Allah. Tidak ada Allah seperti Engkau yang besar dan mulia. Engkau yang maha tinggi, Engkau yang luhur, Engkau agung dan perkasa. Dan Engkau saja yang layak kami tinggikan, Engkau saja yang layak kami puji seumur hidup kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati ibadah ini dari awal sampai berakhir. Kami percaya bahwa hadirat-Mu yang telah membawa kami kepada kepuasan baru. Kami menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini. Sehingga yang lemah telah dikuatkan, yang sakit telah disembuhkan, yang dalam beban berat telah diberikan kelegaan. Terima kasih Bapa yang baik. Seterusnya dan untuk selanjutnya, sampai selama-lamanya kami mau berserah ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Sebab hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Dan pagi ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami semuanya. Baik yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami sedang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Semua kami telah mengalami lawatan Tuhan. Sehingga hari ini kami percaya kami sudah menerima berkat dari ibadah ini. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Sebelumnya hamba-Mu berdoa memberkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Berkati setiap rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka, suami istri, berkati usaha dan pekerjaan mereka, berkati segala tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Sehingga di sepanjang kehidupan mereka, mereka selalu melakukan segala sesuatu dengan ucapan syukur kepada Allah. Sehingga dari segala yang telah mereka kerjakan, Allah berkenan untuk memberkatinya. Limpahkan kiranya kuasa damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah atas setiap kehidupan umat-umat-Mu. Kiranya Engkau memelihara dan melindungi setiap mereka dari segala macam mara bahaya, dari setiap sakit sampar, sakit menular. Bahkan kami menolak mereka semua dari serangan sakit virus corona di dalam nama Yesus. Biarlah perlindungan Tuhan yang sempurna menjadi bagian atas kehidupan semua umat-umat-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka hati yang selalu haus dan lapar akan Tuhan. Hingga dalam segala keadaan dan situasi mereka selalu berusaha untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga di sana mereka memperoleh kekuatan baru. Dan pagi ini juga hamba-Mu berdoa memberkati setiap persembahan-persembahan yang telah dikumpulkan. Baik persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan yang lain. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya. Sehingga setiap persembahan ini dapat dipergunakan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau kembali memberkati setiap kehidupan umat-umat-Mu. Memberkati lumbung mereka, memberkati adonan roti mereka, memberkati bakul mereka, memberkati meja makan mereka. Sehingga Engkau tidak akan membiarkan mereka dalam kekurangan. Berkati seluruh kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup mereka terus menyatakan kebesaran dan kemuliaan-Mu. Dan saat ini kami akan siap menerima berkat dari Allah yang super segala berkat itu. Namun sebelumnya kami akan bersama-sama mengucapkan doa seperti yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima segala berkat ini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Putranya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.